Kisah Nabi Muhammad membelah bulan yang bikin takjub para pembesar Quraisy. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 21 ini merupakan pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagai Nabi, Rasulullah tidak cuma menyimpan teladan sempurna bagi manusia, beliau juga diberi keistimewaan berupa mujizat yang tidak dimiliki manusia kecuali nabi-nabi terpilih. Dikisahkan suatu malam, Allah menurunkan mujizat kepada Nabi Muhammad. Kala itu, kaum musyrik Makkah meminta Rasulullah untuk membelah bulan sebagai bukti kebenarannya sebagai Rasul. Peristiwa ini pun Allah abadikan dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 1 yang artinya, saat hari kiamat semakin dekat bulan pun terbelah. Saat itu, pembesar-pembesar Quraisy sedang berkumpul lalu berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, jika kau memang benar, tunjukkan kepada kami bukti kebenaranmu itu. Pecahkan bulan itu menjadi dua bagian, separuh letakkan di bukit Abu Kubais, separuh lagi letakkan di bukit Kaikaan, nama dua bukit di Makkah." Adapun pembesar-pembesar Quraisy kala itu antara lain Al-Walid ibnu Al-Muhirah, Abu Jahal, Ash ibnu Wa'il, Ash ibnu Hashim, Aswad ibnu Abdul Yakhuts, Aswad ibnu Muttalib, Zam'ah ibnu Al-Aswad, Nadir ibnu Al-Harits. Ketika itu bulan purnama. Nabi memohon kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua bagian seperti yang mereka inginkan. Para pembesar Quraisy memandang peristiwa itu penuh keheranan. Mereka memeriksa pandangan mata mereka, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka saling bertanya dan meyakinkan diri bahwa mereka tidak bermimpi. Pandangan mereka silih berganti melihat belahan bulan itu. Sementara Rasulullah berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Hingga sampai akhirnya bulan itu lenyap. Setelah peristiwa itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh positif pada diri pembesar Quraisy. Begitu sadar dan takjub dengan mujizat itu, mereka kembali ingkar, kafir, dan bahkan menantang Rasulullah. Mereka menuduh Nabi melakukan aksi sihir dan berselisih satu dengan yang lain. "Demi Allah, kalian telah disihir oleh Ibnu Abi Kabsyah," yang dimaksudnya Nabi Muhammad, ucap salah seorang dari mereka. Sebagian lainnya berkata, jika Muhammad benar-benar menyihir bulan, tentu fenomena ini tidak akan terjadi di seluruh dunia. Coba tanyakan kepada orang yang datang ke sini dari tempat yang jauh, apakah mereka juga melihat kejadian yang kita lihat? Maka bergegaslah kaum musyrik mendatangi para musafir yang datang dan menanyakan perihal peristiwa terbelahnya bulan itu. Subhanallah, mereka semua membeberkan kejadian itu. Namun celakanya, meski demikian tetap saja kaum musyrik itu tidak beriman. Bahkan mereka menentang kebenaran Rasulullah. Peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 2 hingga 5. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mujizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Adapun peristiwa terbelahnya bulan purnama ini merupakan satu dari banyak mujizat Nabi Muhammad. Yang menakjubkan, selain Al-Quran, sebagian besar diturunkan kepada Nabi Muhammad. Umumnya mujizat itu terjadi saat situasi darurat untuk meneguhkan dan menguatkan Rasulullah. Terjadinya suatu mukjizat itu merupakan kehendak Allah dan tak seorang pun bisa melakukannya kecuali dengan izinnya.